Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 21 September 2024. Hari ini, Gereja Semesta merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, demi kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau telah berkenan memilih Santo Matius, pemungut cukai, menjadi Rasul-Mu. Semoga dengan pertolongan teladan dan doanya, Kau perkenankan mengikuti Engkau dan berpegang teguh kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada zaman Yesus, masyarakat Yahudi terbagi dalam dua kelompok. Pertama, orang-orang Yahudi Ortodoks yang secara kaku menaati hukum Taurat, termasuk semua peraturan yang kecil. Kedua, yang menaati hukum Taurat tetapi tidak peduli dengan peraturan yang kecil. Kaum Ortodoks memperlakukan kelompok yang terakhir ini sebagai warga negara kelas 2, menghindari pergaulan dengan mereka, menolak berbisnis dengan mereka, menolak memberi atau menerima apapun dari mereka, menolak kawin campur dan menghindari segala bentuk hiburan dengan mereka.
termasuk perjamuan makan. Pergaulan Yesus dengan orang-orang seperti ini, terutama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mengejutkan perasaan kelompok Yahudi Ortodoks. Ketika memanggil Matius untuk menjadi salah satu muridnya, Yesus memilih salah satu dari orang yang paling tidak disukai oleh kelompok Yahudi Ortodoks. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika orang-orang Farisi mencela perbuatan Yesus yang tidak umum ketika makan bersama orang-orang berdosa di depan umum, pembelaan Yesus cukup sederhana. Seorang dokter tidak perlu mengunjungi orang yang sehat. Sebaliknya, ia akan mendatangi mereka yang sakit. Yesus mencari mereka yang paling membutuhkan. Seorang tabib sejati menawarkan kesembuhan yang utuh, tubuh, pikiran, dan roh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kaum Yahudi Ortodoks begitu sibuk mengurusi praktik agama mereka sendiri, sehingga mereka lalai untuk menolong orang-orang yang membutuhkan perawatan rohani. Mereka melakukan praktik agama secara egois. Mereka tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang tidak seperti mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Yesus menyatakan misinya dengan sangat jelas. Datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan atas belas kasihan-Nya yang besar kepada kita? Apakah kita telah mengusahakan kebaikan bagi sesama dan menunjukkan belas kasihan dan kebaikan kepada mereka? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Tapi bisa jadi dalam kehidupan kita sehari-hari suka berperilaku bahkan mungkin melebihi perilaku orang-orang Farisi, sebagaimana dikecam oleh Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Kita masih suka mengadili, mencap, mencitrakan kejelekan, keburukan sesama kita. Kita masih suka menyebarkan gosip, memandang rendah sesama kita dalam kehidupan bersama. Kita terkadang merasa lebih hebat, lebih suci, lebih bersih daripada orang lain. Kita harus sadar bahwa mungkin memang kita rajin ke gereja, mungkin memang kita rajin membaca kitab suci, mungkin kita rajin mengikuti kegiatan-kegiatan kombas, mungkin kita rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja ini. Tetapi semua yang kita lakukan itu bukanlah untuk supaya hidup rohani kita semakin matang dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin rendah hati sebagaimana yang diteladankan oleh Sang Guru kita Yesus Kristus. Tetapi semuanya hanya demi pamer, supaya dicap sebagai orang saleh, orang suci, sebagaimana dipraktekkan oleh kaum Farisi. Oleh karena itu, memang kita tidak menderita dosa dalam arti harfiah, sengaja melakukan yang ditentang oleh Allah, tapi kita jatuh dalam dosa kesombongan rohani. Oleh karena itu, siapapun kita, hendaklah dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari, kita harus sadar bahwa kita ini hanyalah orang-orang berdosa. Tetapi kita boleh bersyukur bahwa dalam kedosaan kita itu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi
murid-muridnya. Rasa syukur itulah yang dirasakan oleh Santo Matius, sehingga ia mengungkapkan imannya kepada Tuhan dengan menulis Injilnya tentang Yesus. Ia menulis tentang pengalaman imannya, bagaimana ia sungguh merasakan belas kasih Tuhan, cinta Tuhan yang luar biasa untuk seluruh kehidupannya dan keluarganya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu mari kita juga terus menyadarkan diri kita masing-masing bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak berguna. Kita hanya ada hanya oleh karena belas kasih Tuhan. Maka mari terus kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena belas kasih-Nya. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan itu, mari juga kita berbelas kasih kepada sesama kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.